Jadi yang sudah datang kepada Paulus itu siapa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kalau memang itu Yesus palsu, kenapa Paulus bisa membangkitkan orang mati? Hei, Anda baca Matius 24 nomor 24. Baca pelan-pelan. Sebab Mesias palsu. Kenapa kalau memang itu Yesus palsu, kenapa Paulus bisa bertobat, bisa melakukan banyak mujizat, bisa melakukan pekerjaan rasul Tuhan, bahkan sampai rela sampai mati? Dia itu kenapa kalau bukan Yesus gimana lagi? Dia bisa membangkitkan orang mati loh. Anda meragukan kuasa dari apakah Yesus. apakah Anda meragukan kehebatan iblis ketika Yesus aja dicobai? Yesus dicobai oleh iblis. Iblis gak berkuasa. Ya kamu percaya iblis berarti? Bukan, ini Bible Anda yang mengatakan. Iblis dengar. Iblis mengatakan di dalam Lukas 4 nomor 6, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi." Kok iblis? Itu Yesus sendiri loh yang ngomong. Kok iblis menghujat loh Bang Juma, hati-hati. Iblis yang berkata di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus sendiri yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Segala kuasa di bumi dan surga sudah diberikan Bapa kepada aku. Bukan, kamu gimana? Parah kamu. Bilang Yesus iblis. Oke. Teman-teman yang ada di atas maupun di Gomal, saya mohon izin minta tepuk tangannya dulu. Saudara kita sudah mengakui bahwa Matius 28 nomor 18, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi." Dan itu adalah orang yang keluar dari kubur yang berkata itu, yang kemudian dikatakan itu adalah Yesus. Sedangkan ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis berkata kepada Yesus, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, dan bukan hanya kuasa tapi juga diberikan kemuliaan kepadaku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan iblis. Berarti yang keluar dari kubur lagi. Matius 28 itu Yesus sendiri yang ngomong sebelum dia naik ke surga. Itu ngomong kepada murid-muridnya. Saudara, saya mau tanya. Duluan mana? Yang mau bahas yang mana? Matius atau Markus? Sabar. Duluan mana perkataan yang muncul di Matius 28 atau yang ada di dalam Lukas 4 nomor 6? Duluan mana? Ya ketika Yesus dicobai ya iblis duluan ngomong, karena iblis itu kan pembohong. Mantap sekali. Ya iblis kan pembohong. Oh berarti iblis itu menurutmu nggak pembohong ya? Sabar dulu. Betulkah Jawab dulu. Sabar dulu. Menurutmu iblis pembohong atau enggak? Sabar dulu. Iblis pasti pembohong. Itu pasti pembohong. Ya udah kamu mengakui kan? Sekarang apakah Yesus pernah dipelonco oleh iblis? Apa? Pernahkah Yesus itu dipelonco, diospek, dikibulin, dipermainkan oleh iblis? Pernah nggak? Ya kan itu kan emang hakikatnya seperti itu, penjahat, pembunuh, saya penipu, tanya pembohong, lagi. ya itulah iblis. Saya ulang lagi, pernah tidak Yesus ini dipelonco, diospek oleh iblis? Kutanya dulu, pernah atau tidak? Ya ketika Yesus disalib pun itu pekerjaan iblis, karena iblis itu hakikatnya pembunuh. Kenapa? Berarti Anda sudah mengakui. Memang Yesus kan dibunuh oleh pekerjaan iblis. Gimana sih Bang Juma? Kalau nggak ada iblis ya nggak. Berarti Anda sudah mengakui bukan bahwa yang berkata di dalam Lukas 4, "Segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki." Iblis pembohong nggak? Kamu mengaku iblis pembohong nggak? Pembohong iblis itu. Ya udah, berarti di Lukas itu memang iblis pembohong. Nah sekarang kalau Anda katakan pembohong, percaya iblis yang pembohong? Tunggu. Sekalipun iblis pembohong, tapi apakah iblis ini punya kuasa? Nah, kalau berbohong berarti jawabannya tidak. Iblis tidak punya kuasa. Oh berarti Anda mengatakan Yesus bohong?
Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 12:31. Emang Yesus itu adalah iblis atau penguasa. bukan? Kan Yesus bukan saudara, iblis. Bukan. Gimana? Yesus berkata bahwa iblis Nggak nyambung Bang Juma. Yesusnya berkata bahwa iblis telah diberi kuasa. Kok Anda mengatakan iblis tidak punya kuasa? Ganti pemain lah. yang Gak nyambung. Coba siapa namamu yang lain? Gak nyambung Bang Juma. Masa bilang Yesus iblis? Orang beda kok. Yang kamu sembah yang datang di dalam Matius 28 itu iblis yang mengaku Yesus. Berbeda dengan Yesus itu yang dengar. Itu Yesus yang ngomong langsung disaksikan oleh para rasul, para muridnya sebelum dia naik dari bangkit. Yesus sendiri yang ngomong. Gimana sih Bang Juma, lu fitnah mulu. Dengarkan saya. Sekali-sekali jangan sombong dengan kebodohan kamu. Yesus berkata di dalam di dalam cerita yang disusun oleh Lukas, bagaimana kemudian iblis berkata, kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu kata iblis. Yesus terangkat ke langit. Oke? Setelah itu. Nah, kemudian ada yang keluar dari kubur. Ucapannya sama. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa di dunia? Bukankah kerajaan Yesus itu di langit? Kekuasaannya Yesus di langit, bukan di bumi ini. Yang berkuasa di bumi ini adalah iblis. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis itu kan pembohong. Mana betul dia berkuasa? Loh, buktinya dia mampu menyesatkan kamu. Itu kan karena ulah manusia melalui iblis. Lah, bukan. Yesusnya yang berkata bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Apa yang dikatakan? Datang kepadamu mengaku apa? Mengaku Yesus dan berkata apa? Dia adalah Mesias, dia adalah Kristus. Kamu percaya nggak dengan ucapan Yesus itu? Percaya nggak? Enggak. Berarti Yesus pembohong kalau begitu. Yesus bukan pembohong. Orang Yesus adalah kebenaran, kok pembohong. Tadi kamu mengatakan kamu nggak percaya. Gimana yang mana? Ayat yang mana sih? Yang yang mana? Yang tadi Matius 24 nomor 4 nomor 5 yang kamu baca itu, Cak Ayu. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat, akan banyak orang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Jadi menurut Yesus kepada murid, berarti kamu percaya akan datang Yesus palsu dan menyesatkan Yesus banyak sendiri orang. yang ngomong ya percaya. Berarti akan ada setelah Yesus muncul Yesus palsu mengaku Kristus. Betul? Mana dalilnya Yesus palsu? Yang ketemu Yesus ke Paulus itu mana dalilnya Yesus palsu? Ada enggak? Enggak, akui dulu saudara bahwa akan ada Yesus palsu mengaku aku akui. Ayat itu benar. Yesus yang ngomong akan ada Mesias palsu. Sekarang kasih saya data bahwa yang bertemu Paulus itu adalah Yesus palsu. Ada enggak? Oke, baik. Bisa enggak, sanggup enggak? Sabar dulu saudara. Tenang. Kita dulu 10 detik. 1, 2, 3, 4. Atur nafas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Anda sudah tenang? Pertanyaan Anda sangat bagus. Silakan Anda buka Matius 24 nomor 23 sampai nomor 30. Silakan Anda buka. Habis itu kalau Anda sudah buka, biar saya hafalkan Matius, sama Anda. 24 nomor 23 sampai nomor 26. Anda yang baca. Gimana ya gurunda kalian ini nggak nyambung. Anda bertanya, apakah ada bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu Yesus palsu? Kan saya kasih data. Ya. Ini buktinya. Bentar, paketku datang. Bentar ya, 2 menit paketku datang. Iya, silakan. Ini Alvis dia kena bulan kalau dia pingsan gitu. Anda, saudara kita ini kan bertanya. Ambil napas 2 menit. Saudara kita ini kan bertanya, adakah data bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus palsu? Datanya jelas, lengkap, akurat,
Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Itu datanya. Baca silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana beliau teman kita? Min dunillah hal yanzurunakum aw yantasirun wa kubkibu fiha hum wal gawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun. Allah in kunna lafi dalalin mubin isnusawwikum birabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in. Subhanallah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Ini saudara kita bertanya mana buktinya yang datang itu adalah Yesus palsu. Nah ini sangat lumayan ya kalau misalnya teman-teman Kristen kita itu mau jujur mengakui bahwa Yesus, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu. Ketika mereka mengatakan, ya betul, saya percaya Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Ini artinya saudara Kristen kita itu membuka diri untuk belajar. Tapi kalau dia membohongi kemudian data itu, menolak data itu, artinya yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Artinya orang tersebut ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa menipu diri mereka sendiri? Karena mereka tahu dalilnya ada, tapi mereka mengatakan enggak ada dalil itu. Tapi saudara kita ini sudah mengakui bahwa betul ada Yesus palsu yang akan muncul dan akan menyesatkan banyak orang. Islam datang kemudian menolong. Saudara, yang kau sembah menurut kamu itu Yesus, yang selama ini kau gaung-gaungkan namanya, itu adalah Yesus palsu. Makanya Yesus asli ketika di yaumul hisab nanti, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun, kata Allah. Pada hari manusia dikumpulkan di yaumul hisab, di padang mahsyar, apa yang mereka sembah tadinya di dunia akan menjadi musuh bagi mereka saat itu. Dan yang mereka sembah itu menolak pujian-pujian yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus yang mereka sembah akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Ini yang terjadi nanti. Ini yang terjadi nanti. Makanya Allah mengatakan fakubakibu fiha hum wal ghawun. Mereka yang disembah oleh orang-orang kafir dijungkirkan bersama-sama dengan penyembahnya ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajmaun. Dan bala tentara iblis semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka bersama dengan penyembah-penyembahnya. Berarti memang ada di atas muka bumi ini yang menyembah iblis. Makanya Yesus pun berkata demikian. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi sembahanmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan sembahanmu tersebut. Yesus mengatakan ada yang menyembah iblis. Al-Quran pun mengatakan ada yang menyembah iblis. Nah makanya saudara Kristen kita itu memasang perangkap untuk diri mereka sendiri. Apa itu? Trinitas, Tritunggal dan seterusnya. Itu perangkap untuk diri mereka sendiri. Mereka mencoba untuk menipu Allah dengan mengatakan Trinitas. Kenapa dia mati? Oh, itu sisi kemanusiaannya. Tapi dia tetap ada keilahiannya. Nah, itu cara menipu itu hebat, luar biasa. Tapi bagi orang berakal,
akan sampai kepada kebenaran, itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, bukan konsep dari Tuhan, bukan konsep dari para nabi. Nah, makanya apologet Islam ini personilnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen kita dari cengkraman iblis. Oke, mungkin Cak Ayu sudah monitor. Silakan. Ya, Bang Jeff, udah monitor Bang Jeff? Bentar, 2 menit. Ya, kalau butuh kekuatan kabari Bang ya. Iya. Bang Juma, lu jangan menghujat lah. Lu ngomong apa sih? Saya tidak menghujat. Lu juga kalau dibilang lu pakai micet lu marah. Enggak lu. Pakai micet, apa itu? Micet apa? Maksudnya saya pakai umi mican maksudnya. Micet itu mie dan cat gitu. Apa? Mie yang dicat. Oh. Ya, jadi Al-Quran menjelaskan ya teman-teman sekalian. Min dunillah, selain daripada Allah, hal yanzurunakum aw yantasirun. Dapatkah mereka menolong kamu? Maksudnya, bisakah Yesus menolong kamu? Bisakah patung yang kau sembah menolong kamu? Bisakah setan iblis menolong kamu? Itu maksudnya Al-Quran tuh. Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 93. Min dunillah, selain daripada Allah, dapatkah sembahan-sembahanmu itu menolong kamu? Atau sembahan-sembahanmu itu menolong diri mereka sendiri? Nggak bisa, nggak dapat. Makanya Al-Quran bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Nabiku Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang kafir ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa menjawab apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Makanya Yesus berkata apa dalam Yohanes 12:49? Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa itu? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu yang aku katakan. Makultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ani abudullah Rabbi wa Rabbukum. Aku hanya mengatakan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya diusir mereka. Nah, ketika orang-orang penyembah Yesus ini nanti di padang mahsyar mencari sembahannya bernama Yesus, si iblis mereka tidak temukan. Yang datang kepada Paulus itu mereka nggak temukan lagi karena sudah ada di neraka lebih dulu. Yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada pengarang kitab Wahyu itu sudah tak mereka temukan. Satu-satunya oknum yang mereka temukan bernama Yesus, hanya Yesus anak Maria yang rasul itu. Mereka datang, Yesus, ya paman, lu siapa? Lu, bukankah kami dulu di dunia menyembah dirimu, bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus yang manusia itu? Hei, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Padahal orang ini sudah memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bahkan bermukjizat pakai nama Yesus loh. Tapi apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian loh. Yang kalian sebut-sebut ketika kalian bermukjizat itu adalah Yesus, tapi bukan Yesus saya. Yesus saya ada di langit. Yesus yang kau sembah itu, yang selalu menolongmu dalam segala hal itu adalah iblis, sang penguasa dunia. Makanya banyak orang-orang itu bermukjizat, menyembuhkan orang, membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena iblis. Iblis mampu. Jangankan melakukan hal seperti itu, iblis itu jagonya, iblis itu. Yesus aja yang adalah nabi diobok-obok sama dia. Iblis membawa Yesus ke padang gurun lalu mencobai dia. Coba, Yesus dibawa kepada gunung yang paling tinggi oleh iblis. Yesus dibawa ke bumbungan bait suci yang paling tinggi, lalu diperlihatkan kerajaan dunia.
Iblis itu hebat. Hebat iblis itu. Nah, setelah Yesus Nabiullah alaihi salam terangkat ke langit, apa kata Lukas 4 nomor 13? Ketika itu iblis tak mampu mencobai Yesus. Iblis mundur dan iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepatnya? Yesus berkata dalam Yohanes 12:31. Apa kata dia? Saatnya dunia dihukum, sebab penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Nah, strategi penyaliban ini terjadi kemudian. Pengganti Nabi Isa alaihissalam masuk ke alam kubur, ke liang lahat. Yang keluar adalah iblis yang dilemparkan. Inilah yang kemudian mulai penghukuman terhadap dunia. Lahirlah ajaran untuk mengajarkan menyembah kepada sosok yang keluar dari kuburan. Pardos. Iya. Iya bang. Ya. Salam. Yuk. Ada yang mau ditanggapi bang? Enggak. Gak ada yang tanggapi. Saya cuman dengar soal obat. Obat apa ini? Ada jualan obat. Obat itu supaya orang berakal membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana setan. Oh iya benar ya. Gitu. Yang mana mayat, yang mana palsu, yang mana yang benar ya? Ya, boleh juga. Ya benar. Oh ya. Karena nggak mungkin Tuhan pernah menjadi mayat, toh. Kira-kira masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh iya. Ayo minum obat Cosplay itu juga dia jadi jawab. mayat bang. Cosplay jadi manusia, cosplay jadi mayat. Apa? Suaranya kurang jelas tadi bang. Masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi mayat? Oh masuk akal kalau memang itu ketentuannya. Berarti lu belum minum obat itu jawabanmu. Kalau habis minum obat ya nggak masuk akal lah Tuhan pernah jadi mayat. Nah, berarti kok masih sakit belum minum juga itu. Ya sama juga bang. Nabi mana datang dari Arab bang. Nggak ada. Jadi Nabi datangnya dari Arab. Nggak ada. Kata siapa? Kata Alkitab semua bang. Yohanes Ulangan 34 bang nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang datang dari Israel yang sama seperti Musa. Aduh, para nabi itu sudah selesai, tidak ada lagi di zaman perjanjian. Oke, 700 kalau begitu nabi. Oke, Anda nggak bisa bantai itu kan. Yang kedua, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Bisa Anda bantai itu enggak? Coba Anda buka Gimana, Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Coba Anda buka. Bukankah Musa telah mengatakan? Bukan. Saya hanya bertanya sama saudara. Anda kan menolak adanya nabi dari Arab kan? Iya kan ya? Iya. Makanya saya bertanya nih. Di dalam Kisah Para Rasul tidak ada ayat firman Tuhan itu menubuatkan nabi itu datang dari Arab. Disuruh. Oke. Kira-kira mengirim batu hitam. Oke. Kira-kira kalau ada nabi yang menyuruh umatnya mengirim batu hitam. Oke. Kira-kira kalau itu jauh. Jadi nabinya itu dari Kristen gitu maksudnya. Kalau kita pelajari ini Alkitab ya, bukan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an sih tidak ada tentang nabi. Oke. Ya, tapi kalau jalan nabi itu tidak ada. Oke, kalau nabi yang diutus ke Kristen ada nggak, Bang? Pelan-pelan aja jawabnya, diskusinya. Kalau nabi di kami kan ada Nabi Muhammad. Kalau di Kristen ada nggak nabinya? Terus bang, di mute. Saya di mute, gimana saya mau jawab?
Ya udah kalau di mute terus. Kita nyanyi, kita ini punya waktu. Enggak, ini teman-teman host kenapa di mute? Jangan di mute, teman. Punya waktu aja. Saya bertanya. Kalau saya Ya, di mute, saya ini, bertanya kalau sama di mute saudara. terus saya nggak ngomong. Ada tidak nabi yang diutus untuk Kristen? Kan nabi-nabi untuk Bani Israel Iya, tuh tuh. nggak ada di luar Bani Israel. Nah sekarang pertanyaan saya, kami nabinya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabi Anda siapa? Kalau nabi itu kami Musa. Musa itu nabinya Bani Israel. Itu nabinya Bani Israel. Yang saya tanya nabinya Kristen siapa? Itu Kalau apa? nabinya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan lagi nabi, tapi itu rasul, lebih tinggi lagi daripada nabi. Enggak, saya tanya, Rasul. ada tidak? Anda kan berbicara tidak ada nabi yang diutus kepada bangsa Arab, oke. Tapi kami tetap punya nabi namanya Nabi Muhammad. Nah sekarang nabinya Kristen itu siapa? Kalau nabinya Kristen itu, kalau di kitab ya, Siapa? itu para nabi. Para Nabi Musa, Abraham. Saudara, Anda sendiri yang mengatakan loh, tidak ada nabi diutus ke bangsa Arab. ini. Ada nggak saudaraku? Ada nggak nabi diutus untuk Romawi? Bangsa Rom, ada nggak nabi Jadi diutus ke juga. bangsa Rom? Gimana itu? Gimana? Jadi setelah Yesus Kristus itu tidak ada lagi nabi. Iya, saya tanya. Itu hanya 12 Saya tanya. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi, Nabi patokan itu Anda, yang patokan Anda siapa? Tunggu. Kalau Anda mengatakan tidak ada lagi nabi dari Israel, di luar Israel, patokan Anda apa? Mengatakan itu. Patokannya apa? Ya karena gini, para nabi itu tidak ada yang datang dari Arab. Yang nabi itu berasal dari bangsa Israel. Yang di dalam Seperti kitabmu itu. memang betul. Di dalam kitabmu memang betul. Kitabmu. Andai Iya, pun benar. ada tidak mungkin. Andai pun ada tidak mungkin dipertahankan, pasti dihapus. Sekarang pertanyaan saya, Anda bukan orang Yahudi, ada nggak saudara? Ada nggak nabi diutus untuk Kristen? Nah, Kalau kami kan makanya jelas, saya ulangi Nabi lagi Muhammad. kalau Karena nabi kami Nabi Muhammad. Sekarang nabi Anda siapa? Nabi Anda siapa? jadi bang gini, saya ini orang Kristen ini tidak lagi mengharapkan kepada nabi. Ya, Dan di lalu dalam- dari mana Kristen ini kalau Kristen tidak punya nabi, lalu dari mana Kristen ini? Dari mana Kristen ini? Dari mana? Kristen ini dari mana? Kekristenan itu di Antioquia itu dipanggil karena mengikut Yesus, karena menyembah Yesus, Mengikut maka Yesus. disebutlah orang-orang Kristen. Nah, Gimana karena penyembah ceritanya? Yesus, Yang saya tanya, kita berbicara mengenai nabi, Bang. Orang Kristen, jadi Kristen itu bukan agama, Kristen itu ejikan pada zaman dulu. Ya, saya ngerti. Kekristenan itu Saya ngerti. adalah sebutan ejikan di mana orang mengikut Yesus dan menyembah Yesus, gitu bang. Saya ngerti, saya paham kali kok. Jadi ketika Kejujuran orang yang saya menyembah butuhkan. Yesus, orang mengikut Yesus, maka dikatakanlah Kristen, seperti demikian. Ya, Kristen yang adalah pengikut Kristus kan? Kristen Betul. itu adalah penyembah Yesus, pengikut Yesus, pemuji Yesus. Oh, enggak, disebutlah salah. para rasul pada Anda waktu salah. itu berkumpul. Disebutlah Jangan gitu, Kristen. jangan gitu. Enggak bagus, enggak bagus. Sebut Kristen itu. Jangan begitu, Bang. Enggak bagus itu tuh. Enggak bagus kalau nipu terlalu lama gitu. Sekarang pertanyaan saya, kita berbicara mengenai data. nabi. Ini jaringan saya ya. Itu di Antioquia, di mana para rasul Jaringan itu dia, berkumpul memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jaringan dia maka yang- disebutlah mereka ini orang-orang Kristen. Tidak Itu latar belakang ada nama Kristen saudara. dulu. Oke, saya tanya dulu. Kristen itu artinya apa? Kristen itu pengikut Yesus Kristus. Anda berbohong. Anda berbohong. Janganlah. 2025 Gini. janganlah pelihara bohong itu. Jangan pelihara kebohongan, Itu saudara. klaim Anda. Kalau klaim Anda silakan. Enggak, saya ulang lagi.
Kristen itu artinya apa? Kristen itu, ini kan lahirnya Kristen itu di awal dari apa? Dari apa? Yang Ya, pertama saya tanya arti. waktu mereka beribadah dan Tuhan Yesus, ketika mereka pertama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, pada waktu itu di Antioquia kejadiannya disebutlah orang-orang ini adalah kelompok orang Kristen, orang yang menyembah Yesus atau mengikut Yesus. Salah, Anda bohong, masih Itu bohong. awal dari Anda masih bohong. Kristenan. Anda masih bohong. Kristen itu, dengarkan saya. Kristen itu pengikut Kristus. Bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Itu Kristen. Sampai sini paham dulu. Kalau sudah paham kita lanjut. Gimana? Sudah bisa menerima kalau Kristen itu Iya, Pak. pengikut Jadi pengikut Yesus. pengikut Kristus, bukan pengikut Pengikut Yesus. Yesus, penyembah Yesus, orang-orang yang memuji Yesus, ya, memuji Yesus, memuji Yesus. Salah, Ya, masih salah, masih salah. Belum jujur. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Sedangkan Kristus itu adalah Yesus. Jadi Yesus. Nah, makanya di dalam kitab Lukas pasal yang kedua yang ke-11, telah lahir bagimu juru selamat itu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Kristus itu adalah Yesus. Jadi yang berbohong ini Anda. Oke. Kita ada buktinya. Kalau berbicara mengenai Yesus, Kalau berbicara yang lain lagi tentang Kristen aja abang sudah salah. Mengklaim saya salah, padahal yang mengklaim ini salah. Nggak malu. dengar. Mengatakan orang lain salah padahal diri sendiri yang salah. Itu malu nggak? Gini, Orang katakan salah, sedangkan diri sendiri yang mengatakan salah itu dia sendiri yang salah. Di mana sih mukanya? Oke. Jadi Yesus itu sudah pasti Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Ini materi 3 SKS. Itu menurutmu di dalam kitab Lukas pasal yang kedua dan ke-11 itu malaikat yang ngomong, bukan orang lain. Ya bukan manusia yang tidak tahu baca, bukan manusia yang tidak bisa menulis, bukan manusia yang datang dari gua, bukan manusia yang berteman dengan jin, bukan. Jadi yang ngomong ini adalah Jadi saya ulang lagi ya. Yesus sudah pasti Kristus. Tapi Kristus belum tentu Yesus. Ada Kristus tapi itu palsu. Ada Kristus, tapi palsu. Ada Kristus tapi palsu. Ini kan klaimnya juga. Tadi aja mengatakan tentang Yesus saja dia mengatakan saya salah. Ketika saya bawa data, dia sendiri yang salah. Ketika dia salah, dia tidak merasa salah. Oh, saya yang salah, bener. Saya yang salah, saya salah informasi. Tidak tahu muka dia. Sekarang begini, saudara. Ini pendebat. Apakah saudara percaya bahwa ada Kristus palsu? Pak, ada banyak itu nubuatan itu. Pertanyaan saya. Jadi Kristus Pertanyaan saya. Diam. Pertanyaan saya. Apakah Kristus palsu itu adalah Yesus? Jawab. Bukan. Nah, bukan. Dia adalah yang asli. Makanya saya katakan Yesus sudah pasti Kristus. Kristus belum tentu Yesus. Dan Kristen itu bukan pengikut Yesus artinya, tapi pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Apakah Kristus? Dengar. Apakah Kristus asli atau Kristus palsu? Kristen itu. Jangan bawa Nabi. Saya juga bisa. Jangan bawa nabiku. Itu nabi kami. Itu nabinya umat Islam. Jangan kau bawa. Nabi saya ulang lagi. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus.
Oke, catat itu. Sedangkan Kristus ini ada yang palsu. Sekarang permasalahannya adalah Kristen pengikut juga ada yang Kristus. palsu. Nabi juga ada yang palsu, bro. Nabi. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Selesaikan kasus per kasus dulu. Biar kamu sehat. Jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Kekristenan sudah saya Kristen. Tenang dulu. Tenang. Kristen artinya pengikut Kristus. Bukan berarti pengikut Yesus. Kristen, pengikut Kristus adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah Kristus yang diikuti Kristen adalah Yesus atau Kristus palsu? Kita gini. Sama ataukah mereka ini sabar dulu, saudara. Beri waktu. Saudara. Coba saya beri waktu. Saudara, kalau memang benar-benar diam. Ilmumu kita beri waktu. Masih nihil, kawan. Ilmumu masih jauh. Kau lebih baik mendengarkan ilmumu saya juga di bawah saya. Ilmumu juga jauh saya itu. Oke, sekarang ada Kristus palsu nggak? Ada Kristus palsu nggak? Ada nggak Kristus palsu? Ada nggak Kristus palsu? Ada. Itu Kristus palsu itu ada nggak? Ada nggak Nabi Muhammad palsu? Ada. Ilah-ilah lain juga ada. Ada nggak Nabi Muhammad palsu? Kan ini ceritanya adalah Nabi itu palsu. Sabar. Ada nggak Nabi? Tidak ada di dalam perjanjian di dalam Taurat, kitab Jabur, kitab Mazmur yang itu tidak ada nabi yang kena sihir, nabi yang bertapa di gua, nabi yang kena racun. Tidak ada nabi yang bisa kungkung. Susah kalau saya diskusi dengan orang yang tidak berilmu, tidak berilmu tapi sombong. Ini akan mengklaim bahwa Yesus itu bukan Kristus. Saya juga mending aja, nggak nyambung. Lebih bagus kau ke gereja, colok pantat pendeta, jilat tanganmu, ya. Saya sudah mengajak kau diskusi baik-baik, tapi kamu ingin menutupi aib agamamu dengan membawa ke Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin menyetarakan materi ini, siapakah pengikut Nabi Muhammad, siapakah pengikut Yesus? Ya kan gitu. Pengikut Nabi Muhammad tak ada masalah. Sebab tidak ada Nabi Muhammad palsu. Berarti kami mengikuti Nabi Muhammad yang asli. Apapun itu, kami bersama dengan Nabi kami. Harusnya pun kamu hal yang sama. Kamu pengikut Yesus. Ada Yesus palsu. Ada Kristus palsu. Nah sekarang jadi bermasalah itu di kamu, bukan di Islam. Apakah kamu itu pengikut Kristus yang asli atau kamu itu pengikut Kristus yang palsu? Lisanmu sendiri yang mengakui ada Kristus palsu. Apa lanjutannya kemudian? Kita uji. Apakah Islam ini pengikut Nabi Muhammad? Jelas. Apakah kemudian Kristen ini pengikut Yesus? Belum jelas. Kenapa belum jelas? Karena ada Kristus palsu. Sedangkan Kristen pengikut Kristus. Berarti harus diuji. Kristus yang diikuti Kristen itu asli atau palsu? Itu yang harus diuji tuh. Kristen pengikut Kristus, oke. Tetapi belum tentu pengikut Yesus. Karena Kristus itu masih banyak. Ada Harun Kristus, ada Saul Kristus, ada Daud Kristus, Salomo Kristus. Banyak. Yesus Kristus. Apalagi satu, Kristus palsu. Ada juga. Maka yang harus diuji bukan Islam. Yang Anda harus uji itu Anda. Apakah pengikut Yesus asli atau pengikut Yesus palsu? Kristus asli atau Kristus palsu? Loh kok bisa kayak gitu Bang Suma? Nggak adil. Oh kenapa nggak adil? Nabi Muhammad tidak pernah berkata kepada umatnya, waspadalah kepada Nabi Muhammad yang palsu. Yang datang kepadamu membawa nama Nabi Muhammad dan berkata, akulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada nasihat itu.
Sedangkan Yesus yang asli punya nasihat kepada muridnya Bani Israel. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Mesias. Dengan berkata akulah Mesias. Berarti Yesus asli berkata waspadalah kepada Yesus yang palsu, yang penyesat, yang berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Kami nggak ada kemudian nasihat Nabi Muhammad waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku, yaitu Nabi Muhammad, dan berkata akulah Rasulullah, akulah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada. Dan memang nggak ada yang datang mengaku Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad nggak ada. Tapi setelah Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Kristen banyak orang. Kita uji apakah Kristen ini pengikut Kristus, Kristus yang diikuti itu asli atau yang palsu. Karena menurut Yesus ada yang palsu. Maka mari bapak-bapak pendeta naik ke sini kita bahas. Kalian itu pengikut Kristus yang asli yaitu Yesus, atau kalian pengikut Yesus Kristus yang palsu yaitu penyesat. Saya Bang Zuma mengajak para pendeta untuk membahas ini. Silakan. Tapi mereka tadi ini nggak mau masuk ke topik itu. Ya, dia harus loncat ke Nabi Muhammad. Nggak bisa tidak. Kalau yang asli kan 12 murid Bani Israel, yang palsu ya Bani Romawi. Yang mana yang pihak kedua ini dan pihak ketiga ini Bang Juma? Yang mana? Yang pihak kedua Bani Israel, pihak pertama Yesus, pihak ketiga di luar Bani Israel yang membawa-bawa nama Yesus. Itulah yang disebut Karisteng. Naiklah pendeta. Iya, naiklah pendeta meluruskan itu kan. Iya, silakan. Silakan. Sudah ada yang mencoba berdiskusi dengan Yesus di luar Yahudi, wanita Kanaan. Tapi apa yang dikasih? Gelar apa? Guguk. Suara Yesusnya? Enggak. Berarti ada patokan yang mendengar suara Yesus aja yang muridnya. Dan mereka mengikuti aku. Coba. Sementara di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Yesus hidup sama seperti Anda yang Kristen? Minggu ibadah, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian baru. Apakah Yesus hidupnya seperti itu? Enggak. Berarti ente pada bukan pengikutnya. Lalu ente pengikut siapa? Pengikut Kristus. Benar sudah itu, Kristen pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus yang mengaku, aku bukan manusia, tetapi aku adalah Kristus. Kristus dalam pandangan Islam itu Mesias atau Al-Masih. Pandangan Islam Al-Masih itu ada dua. Isa Al-Masih dan satu lagi. Siapa? Siapa yang satu? Siapa yang satu? Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Masih Dajjal. Itu ada dua memang. Ada dua Kristus itu, ada dua. Ada yang Dajjal, ada yang Yesus, ada yang Isa. Kalau di Islam. Nah ternyata yang diurai dari Bible ada dua. Ada yang asli, ada Kristus Yesus, ada juga yang satu Kristus penyesat, kata Yesus. Nah ini Kristen ya. Nah ini Kristen ini ikut siapa ini? Ikut Kristus. Setahu saya ya, sejauh saya mengkaji Bible, di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, Paulus yang kedatangan Kristus
yang berupa cahaya, hanya suara itu, pengikutnya disebut Kristen. Berarti Kristen yang ada hari ini adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus yang berupa cahaya itu. Jelas itu. Jangan diragukan lagi. Jelas itu. Sedangkan Yesus berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Udahlah kawan, mari berpikir baik-baik. Yesus mengatakan Matius 24 nomor 4 nomor 5 bahwa Kristus yang palsu ini pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak. Kristus palsu ini pengikutnya banyak. Dan kata Yesus Kristus palsu ini di dalam Matius 24 nomor 24, pengikutnya banyak dan pengikutnya bisa melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ngeri kawan, ngeri. Ngeri kawan, betul. Masya Allah, Masya Allah. Silakan saudara-saudara saya Kristen, yang pendeta ataupun apa, jadwalkan untuk diskusi dengan teman-teman apologet Islam Indonesia atau apologet yang lain yang juga sama-sama berkiblat untuk membela akidah umat Islam dari pendangkalan akidah para misionaris. Demikian sahabat-sahabat sekalian, silakan. Ini sudah hampir jam 6 di sini. Satu lagi Bang Yohan ditutup. Kalau kita Muslim kan, Nabi sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Apa yang dilakukan Nabi sama dengan cara ibadahnya Nabi. Iya. Kalau mereka ibadahnya Yesus sama nggak dengan yang mengaku-ngaku pengikut Yesus? Oh enggak sama bang. Kalau kita lihat di dalam kitab mereka ya, bagaimana kemudian pada hari Sabat Yesus masuk ke dalam sinagoge Mikdas membacakan Alkitab. Alkitab yang dibacakan oleh Yesus itu seperti Yesaya dan seterusnya. Sedangkan Kristen perginya ke gereja, masuk ke dalam gereja, bukan Mikdas tapi gereja. Kalau Mikdas itu kan tempat suci, nggak boleh orang masuk yang tamek, yang najis, yang belum bersunat, nggak boleh. Tidak boleh masuk orang yang tidak mandi junub, tidak boleh masuk yang tidak wudhu, nggak boleh. Sama seperti masjid, bait suci namanya. Nah, kalau gereja kan masuk di sana, mereka bukan membaca seperti yang dilakukan oleh Yesus. Beda. Jadi Yesus, mereka ke gereja itu nyanyi, menyembah Yesus. Yesus ke Mikdas, ya, kemudian menyembah Elohim. Beda sembahan, beda tempat ibadah, beda kemudian cara ibadah, dan beda oknum yang diibadahi, sasaran peribadatan. Beda Bang Andi. Semuanya beda. Gitu. Ya. Jadi Yesus palsu ini dianggap sebagai Tuhan dan membuat hukum baru, tapi menjual nama Yesus palsu begitu. Coba dilihat di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 27, di situ sangat jelas menjelaskan bahwa sang penyesat ini akan berdiri untuk membantah apa? Membantah firman sang yang maha tinggi dan memutarbalikkannya. Itu jelas itu Bang Andi. Kena. Nah, kapankah itu terjadi? Muridnya berkata, kapan itu terjadi? Apa kata Yesus? Jadi apabila engkau melihat ada orang yang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana. Atau ada yang berkata ada di padang gurun si Yesus, atau ada dalam bilik Temeong, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang sebelum aku itu, yang ngaku-ngaku Yesus itu adalah apa? Apa? Kristus palsu. Kan Yesus menekankan endingnya, jangan kau percaya itu semua, jangan. Sebab kedatanganku nanti yang kedua sama seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat.
Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi yang datang kepada mereka ngaku-ngaku itu bukan aku. Makanya pengikut mereka yang adalah pengikut yang datang-datang mengaku aku itu aku usir. Aku berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah, pergilah daripadaku. Itu, jelas itu. Ketika tak ada lagi pertolongan di hadapan Tuhan selain daripada dari Allah, selain daripada syafaat Rasulullah, mereka datang bersungut-sungut kepada Yesus. Sus, bukankah kami bernubuat? Bukankah? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mau kemana lagi? Ke Nabi Muhammad gak mungkin. Ke Nabi Musa gak mungkin. Ke Nabi Daud gak mungkin. Mau kemana? Mau kemana? Yang mereka puji sehari-hari itu adalah oknum yang bernama Yesus itu. Dan kandidat yang ada pada saat itu cuma satu, yaitu Nabi kita, Isa alaihissalam. Nabi Isa mengusirnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sejak dari dunia aja, Nabi Isa diutus ke dunia untuk menjadi hakim bagi mereka. Karena mereka terdakwa mendudukkan Nabi Isa sebagai Tuhan di tengah-tengah alam semesta ini. Sementara pencipta langit dan bumi cuma satu, yaitu Rabbus samawati wal ardh, yang maha suci lagi maha tinggi. Tapi mereka menyembah oknum lain selain daripada itu. Seperti itu Bang Andi. Jadi Yesus nanti datang kedua kalinya sebagai manusia, bukan sebagai cahaya, sebagai suara saja. Nggak ada Yesus begitu. Malah Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata, melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam tai meong, bilik rahasia atau bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab itu bukan aku. Aku datang nanti ditandai seperti sinar, seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Ketika aku datang nanti bersama dengan awan-awan, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan datang. Dia akan kemudian bersujud. Mereka akan bersimpuh ketika aku sudah datang. Kenapa dia bersimpuh? Bukan bersimpuh menyembah aku, bukan. Tetapi mereka bersimpuh karena mereka tahu kiamat sudah akan terjadi. Maka seluruh manusia akan datang kemudian. Tak ada lagi manusia ke kantor main komputer, nggak ada. Ketika aku datang yang kedua kalinya di atas awan-awan dibarengi dengan para malaikat, seluruh manusia akan berhenti aktivitasnya. Seketika mereka akan memuji Tuhannya masing-masing. Karena aku telah datang sebagai bukti akan datangnya hari kiamat, akan ditutupnya masa dunia ini. Aku datang itu bukti akan dunia ini akan ditutup masanya. Nah, itu Yesus datang sebagai hakim. Yang kau sembah itu bukan aku loh. Ini aku datang untuk yang kedua kalinya. Yang itu bukan aku. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit itu, kata malaikat, akan datang kedua kalinya. Dan kamu akan melihatnya sama seperti kamu melihat dia ketika ia terangkat. Begitu juga lah akan kedatangannya yang kedua. Apa itu? Terangkat dengan jasadnya, turun dengan jasadnya. Bukan datang hanya dengan suara, bukan datang hanya dengan cahaya. Itu bukan dia. Itu bukan dia. Jadi yang mereka sembah ini ya bukan Nabi Isa alaihissalam. Gitu teman-teman, ya. Baik Al-Quran mengatakan itu, Bible juga mengatakan itu. Nah, kalau ada yang menantang saya, buktikan kalau itu adalah Yesus yang kalian sembah. Dan saya akan buktikan bahwa itu juga bukan Yesus anak Maria, tetapi oknum lain yang keluar dari kubur.